Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Hari kita lanjutkan pembacaan buku baru, yaitu tentang hadis-hadis sahih fadilah zikir. Ya, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis sahih fadilah zikir. 1. Zikir adalah amal terbesar. 2. Zikir lebih utama daripada jihad. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, wala dzikrullahi akbar, yang artinya sungguh zikir kepada Allah adalah paling besar. Ini ada keterangan. Sebagian ulama menafsirkan lebih besar dari segala sesuatu. Ya, jadi dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45, ya, wala dzikrullahi akbar, sungguh zikir kepada Allah adalah paling besar. Hadis sahih berikut ini cukup menjadikan kita faham terhadap ayat di atas, yaitu bunyi hadisnya, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-unabbi'ukum bi khairin a'malikum wa askaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaq. Saya lihat dulu pakai kacamata. Saya ulangi. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-unabbi'ukum bi khairin a'malikum wa askaha inda malikikum wa arfu'iha fi darajatikum wa khairul lakum min ilfaqi ad-dahabi wal wariki wa khairul lakum min angtal fau aduwakum fatadribu a'naqihim a'naqfahum wa yadribu a'naqikum. Qalu bala. Qala dzikrullahi ta'ala. Qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ma syai'un alja min adabillahi min dzikrillah. Yang artinya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai amalan kalian yang terbaik dan yang paling suci di sisi Raja kalian, yaitu Allah, paling tinggi derajatnya, serta lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh, kemudian kalian memenggal leher mereka,
dan mereka memenggal leher kalian. Mereka berkata, ya. Beliau berkata, berzikir kepada Allah Ta'ala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu yang lebih dapat menyelamatkan dari azab Allah daripada zikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3299. Hadis ini sahih. Ya. Jadi ucapannya Mu'adz di sini berupa hadis mauquf, yaitu ucapannya sendiri, namun Imam Ahmad meriwayatkannya secara marfu dari Mu'adz radhiyallahu anhu dan dinilai sahih. Ya. Jadi ini zikir. Yang pertama tadi, zikir adalah amalan yang terbesar. Terus yang kedua tadi, zikir lebih utama daripada jihad, yaitu pada hadis ini. Tapi ini perkataannya sahabat, ya. Ada yang mengatakan ini adalah perkataannya sahabat yang tadi mengatakan beliau berkata berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi kan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai amalan kalian yang terbaik dan yang paling suci di sisi Raja kalian, yaitu yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, serta lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh, kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Mereka berkata, ya. Maka beliau berkata, yaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, amalan yang tadi yang lebih besar, ya. Zikir itu lebih utama daripada jihad, ya. Lalu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu yang lebih dapat menyelamatkan dari azab Allah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang ketiga, zikir laksana roh. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Ya, yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya seperti orang yang hidup dengan yang mati. Ya, dari ini diibaratkan zikir itu laksana roh. Ya, mulanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, permisalan orang-orang yang mengingat kepada Rabb-nya, ingat kepada Allah, dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya, tidak mengingat Allah, itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, ini permisalan orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW, itu orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi perbedaannya jauh, ya. Yang keempat, zikir membentengi diri dari syaitan. Anil Haris al-Ash'ari anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla amara Yahya ibnu Zakaria alaihi ma assalamu bi khamsin kalimatin ayyamala bihinna wa an ya'mura bani Israil ayyamalu bihinna
wa kada ayyubti'a faqala lahu Isa innaka qad umirta bi khamsin kalimatin an ta'mala bihinna wa ta'mura bani Israil ayya malu bihinna fa imma an nuballighahunna wa imma an uballighahunna. Faqala ya akhi inni akhsha in sabaftani an u'addaba au yuhsyafa bi. Qala fajama'a Yahya bani Israil fi baitil maqdisi hatta amtala amtala il masjidu faqa'ida ala surafi fahamidallahu wa asna alaihi tsumma qala. Ya, itu misalnya kecil. Kita baca artinya aja. Kita lanjutkan. Dari Al-Haris Al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihi salam dengan 5 kalimat agar diamalkan, dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Namun Yahya hampir saja memperlambatnya. Lalu Isa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu diperintahkan dengan 5 kalimat agar kamu mengamalkannya. Juga kamu perintahkan kepada Bani Israel mengamalkannya. Sekarang kamu yang menyampaikannya atau saya yang menyampaikannya? Lalu dia berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya saya takut jika kamu mendahului aku. Niscaya saya akan disiksa atau ditenggelamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis sampai masjid itu menjadi penuh. Dia duduk pada tempat imam memuji Allah, kemudian dia berkata, Innallaha azza wa jalla amaroni bi khamsin kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna auluhunna an ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an fa inna mathala dzalika mathalun rajulin istara abdan min khalis malihi biwariki au dhahabi faja'ala ya'malu wa yu'addi allatahu ila ghairi sayyidihi fa aikum surah sarrahu ayyakuna abduhu kadzalika wa innallaha azza wa jalla khalfakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang artinya, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepadaku agar mengamalkan 5 hal dan agar kalian juga mengamalkannya. Yang pertama adalah kalian menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Permisalan hal itu adalah sebagaimana seseorang yang membeli seorang budak dari hartanya dengan sejumlah uang atau dari emas. Sialnya budak itu bekerja dan mengerjakan pekerjaannya kepada selain majikannya atau tuannya. Maka siapa yang merasa senang dengan hal itu? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
telah menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, sembahlah Dia dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu pun. Wa amurukum bis sholati fa innallaha azza wa jalla yang sibu wajhahu li wajhi abdihi malam yaltafit fa ida sholaitum fala taltafitu. Saya perintahkan kepada kalian untuk sholat. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya selama Dia tidak menoleh. Jika kalian sholat, janganlah kalian menoleh. Wa amurukum bisiyami fa inna masala dzalika kamasali rajulin ma'ahu surratun min miskin fi isobatin kulluhum yajidu rihal miski fa inna khulufa fami khulufa fumis shaim indallahi atyabu mirrihil misk. Saya perintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Permisalan hal itu adalah sebagaimana seseorang membawa sebotol minyak wangi pada sekelompok orang. Semuanya merasakan bau wanginya tersebut. Bau harum mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada bau kasturi. Wa amurukum bisodaqah fa inna masalu dzalika kamasali rajulin asarahul adu fa shaddu yadaihi ila unukihi wa qaddimuhu liyadhribu unukahu faqala halakum an aftadiya tafsi minkum faja'ala yaftadi nafsahu minhum bil qalili wa aksari hatta faka nafsahu, yang artinya saya perintahkan kepada kalian untuk bersedekah. Sesungguhnya permisalan hal itu adalah seseorang yang ditawan musuh, lalu dia mengikatnya kedua tangannya pada lehernya dan diletakkan di hadapannya untuk dibunuh, lalu dia mengajukan penawaran, apakah kalian mau jika saya menebus diri saya dari kalian? Lalu dia menebus dirinya dengan sesuatu yang sedikit dan yang banyak sehingga dirinya bisa bebas. Ya, ini masih perkataan Nabi tadi. Nabi siapa? Yahya. Ya, kita lanjutkan. Wa amurukum bi dzikrillahi azza wa jalla katsiran wa inna masala dzalik kama salil rajulin talabahul adu siraan fi asarihi fa'ti hisnan hasinan fatahassana fihi wa innal abda ahsanu ma yakunu minasyaitani idza kana fi dzikrillahi azza wa jalla. Saya perintahkan kepada kalian untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla yang banyak. Permisalan hal itu adalah sebagaimana seseorang yang permisalan hal itu adalah sebagaimana seseorang yang musuhnya mengejarnya dengan cepat, lalu dia mendapatkan benteng yang kokoh, dijadikannya benteng itu untuk tempat berlindung. Sesungguhnya seorang hamba lebih dapat terjaga dari syaitan jika dia dalam keadaan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Ya. Terus masih
nasihatnya Nabi tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bihamsillahu amaroni bihinna bil jama'ati wa sam'i wa ta'ati wal hijrati wal jihadi fi sabilillah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya perintahkan kalian dengan 5 hal yang Allah telah perintahkan kepadaku, yaitu bil jamaah, ya, berjamaah, wasam'i, dan mendengar, wa ta'ati, dan taat, wal hijrati, dan hijrah, wal jihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad nomor 16.542. Hadis ini sahih, ya. Ini tentang nasihatnya Nabi, ya. Kalau nasihatnya Nabi Muhammad SAW yang terakhir pada hadis ini, beliau Rasulullah SAW, ya, memerintahkan kepada umatnya itu 5 hal yang Allah perintahkan kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi bil jamaah, yang pertama bil jamaah, yaitu untuk berjamaah, wasam'i, dan mendengar. Yang kedua mendengar, wasam'i, mendengar. Yang ketiga wa ta'ati, dan taat. Dan yang ketiga wal hijrah, yang keempat, ya, wal hijrah. Yang keempat hijrah. Dan yang kelima wal jihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah, ya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau yang di atasnya tadi nasihat tentang sesungguhnya seorang hamba lebih dapat terjaga dari syaitan jika dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang berhubungan dengan babnya tadi tentang berzikir. Maka agar kita terjaga dari syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan, maka anjurannya untuk selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Maka nanti kita akan terjaga dari godaan-godaan syaitan. Selanjutnya Al-Fudail yaqulu, ya, khairul amali ahfahu wa amna'uhu minasyaitani wa ab'aduhu minar riya. Fudail bin Iyad berkata, amal terbaik adalah yang paling tersembunyi, paling mampu mencegah dari syaitan, dan paling jauh dari riya. Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 6495, ya. Jadi ini kalau perkataannya Fudail bin Iyad, ya, jadi khairul amal, ya, amal yang terbaik itu adalah yang paling tersembunyi, ya. Jadi amalan yang terbaik adalah amalan yang paling tersembunyi, ya, paling mampu mencegah dari syaitan, dan paling jauh dari riya, ya. Jadi ini perkataan Fudail bin Iyad. Sekarang yang kelima. Zikir merupakan hiasan bagi majelis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna
min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an misli jifatin hamarin wa kana lahum hasratan, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat duduknya dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majelis tersebut, melainkan mereka seperti bangunan dari tempat yang semisal dengan bangkai himar, dan kelak menjadi penyesalan baginya di akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4214. Hadis ini sahih, masyaallah ya. Jadi ini Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat duduknya, ya, di tempat majelisnya, ya, jadi berada di dalam majelisnya dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majelis tersebut, melainkan mereka seperti bangunan dari tempat yang semisal dengan bangkai himar, ya, dan kelak menjadi penyesalan baginya di akhirat, ya. Jadi ini anjuran kita untuk berzikir, ya, di majelis, di tempat duduknya, di majelis-majelisnya, ya, disuruh untuk selalu menyebut kepada Allah, ingat kepada Allah, ya, selalu berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah dalam majelis tersebut, ya, sampai meninggalkan majelis juga ada doanya, doa meninggalkan majelis, ya. Jadi di majelis-majelis gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, zikir adalah penyelamat terkuat dari azab. An Ziyad bin Abi Ziyad maula Abdullah bin Iyash bin Abi Rabi'ah annahu balaghahu an Mu'ad bin Jabal annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adami amala qattun anja'ahu min azabillahi min dzikrillah. Dari Ziyad bin Abu Ziyad, budak Abdullah bin Ayas bin Abu Rabi'ah, bahwasanya ada yang menyampaikan padanya dari Mu'ad bin Jabal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang manusia yang lebih bisa menyelamatkannya dari azab Allah, yaitu melebihi zikir, ya. Jadi ini hadis riwayat Ahmad nomor 21.064, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 5644, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang manusia yang lebih bisa menyelamatkan dari azab Allah. Jadi orang bisa selamat dari azabnya Allah yaitu dengan zikrillah, ya, selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, ya, di dalam kehidupan sehari-harinya, ya, karena dalam kehidupan sehari-harinya itu zikir, semuanya zikir, ya, mulai bangun tidur, mau sholat, berwudu, ya, keluar rumah, ya, atau di dalam masjid atau sholat, ya, itu semuanya adalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ya. Dan orang yang bisa selamat dari azab Allah itu dengan cara dia berzikir kepada Allah. Yang ketujuh, zikir menenangkan hati. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat 28,
yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi alla bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah, zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ya, jadi ini dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allah berkalam, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang itu dengan berzikir kepada Allah. Ya, jadi hatinya orang-orang yang beriman yang akan selalu tenang. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah. Dan ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Jadi hati kita menjadi tenang karena apa? Karena kita selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya, mungkin ini aja sementara sampai ada bab yang poin yang ke-7, yaitu zikir menenangkan hati. Kiranya itu aja. Ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.